Perkenalkan, nama saya Angel Esmeralda Adu dengan NIM 22231422693 dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset lancar. Yang pertama, definisi kas dan setara kas. Pengertian kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintahan, sedangkan pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek siap dicairkan menjadi kas, bebas risiko perubahan nilai yang signifikan, serta jatuh tempo maksimal 3 bulan terhitung tanggal perolehannya. Yang berikut, unit pengelola kas dan setara kas pada pemerintah pusat. Yang pertama, BUN atau Bendahara Umum Negara. Kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara terdiri atas 1. Kaset kas pada RKUN dan sub RKUN di Bank Sentral. 2. Kaset kas pada rekening pemerintah lainnya atau RPL di Bank Sentral atau Bank Umum. Ketiga, kas pada rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola kuasa Bendahara Umum Negara. Dan yang keempat, rekening khusus atau spesial akun pemerintah. Yang kedua, kementerian atau lembaga, yaitu ada kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas pada BLU, dan kaset kas lainnya yang dikelola kementerian atau lembaga yang dapat berupa pendapatan. Yang berikut, unit pengelola kas dan setara kas, yaitu ada pengakuan dan pengukuran penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah dapat dilakukan dari 1. Penerimaan dan pengeluaran kas dari Bendahara Umum Negara diakui pada saat diterima di rekening milik Bendahara Umum Negara. Yang kedua, penerimaan kas melalui rekening Kementerian Negara atau lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas Kementerian Negara atau lembaga. Adapun transaksi kas dapat terjadi berupa 1. Penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening kas umum negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui Bendahara Umum Negara dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan kas lainnya. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening kas umum negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui Bendahara Umum Negara dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya transitoris. Yang berikut, piutang jangka pendek. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh suatu entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Adapun jenis-jenis piutang jangka pendek, yang pertama, piutang pajak atau pendapatan pajak pusat. Yang kedua, piutang bukan pajak. Yang ketiga, bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Yang keempat, bagian lancar tagihan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Yang kelima, bagian piutang jangka panjang. Yang keenam, beban dibayar di muka atau uang muka belanja. Yang ketujuh, piutang BLU, kegiatan operasional dan non-operasional. Yang kedelapan, piutang transfer ke daerah, yaitu piutang dana transfer ke daerah melebihi dari jumlah hak Pemda pada tahun anggaran berjalan akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat atau dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada TA mendatang. Yang berikut, definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Yang berikut pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan diakui pada saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Untuk penyajian dan pengungkapan persediaan, yang pertama, pencatatan persediaan adalah dengan metode perpetual atau FIFO. Yang kedua, dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan stock of name persediaan yang dilakukan setiap semester. Yang ketiga, hasil investasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengelolaan persediaan. Yang keempat, persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CALK. Definisi investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk jenis investasi jangka pendek antara lain 1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua, surat utang negara jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Yang keempat, reksadana. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.